Hadirin kaum muslimin wal muslimat, saat ini tibalah pada acara inti. Marilah kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Profesor Kiai Haji Sukron Makmun dari Jakarta. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, para guru-guru, tokoh masyarakat yang saya muliakan, juga kepada pemerintah setempat yang saya muliakan, Bapak Lurah kita yang hadir di tengah-tengah kita, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Wabil khusus kepada seluruh pengurus masjid Masjid Al-Furqan Kebun Nanas dan seluruh jajarannya, saya ucapkan terima kasih atas segala kegiatannya, atas segala aktivitasnya dalam rangka untuk menghidupkan agama yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya tidak lupa pula atas segala pengorbanannya. Selalu saya titik beratkan ceramah-ceramah saya itu kepada pengorbanan. Karena saya yakin tidak ada satu cita-cita, tidak ada satu kemauan yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terwujud bukan hadiah dari Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri bukan hadiah dari Jepang. Tapi negara kesatuan ini berdiri tegak di atas aliran darah dan cucuran air mata rakyat Indonesia. Mulai tahun 1825 perang Diponegoro, umat Islam dengan para ulamanya berbondong-bondong untuk mengusir Belanda. Berapa juta wanita yang jadi janda, berapa juta anak yang menjadi yatim karena bapaknya gugur di medan perang. Inilah pengorbanan. Jadi negara kesatuan Republik Indonesia berdiri di atas aliran darah dan cucuran air mata rakyat Indonesia. Alhamdulillah, insya Allah yang paling besar kontribusinya berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah darahnya umat Islam. Oleh sebab itu pemimpin-pemimpin bangsa ini harus kenal sejarah bangsanya. Kalau menjadi pemimpin bangsa tidak kenal sejarah bangsanya, akhirnya kebijaksanaannya tidak bijaksana.
Kalau ada orang yang bertanya kepada saya, sejauh mana pengorbanan umat Islam untuk mendirikan NKRI ini, saya jawab dengan fakta. Kalau pemerintah ingin tahu tentang pengorbanan umat Islam untuk mewujudkan NKRI ini, selalu dan sering saya katakan, adakan sensus kuburan. Tapi yang saya maksud bukan kuburan umum. Alhamdulillah, setiap kota kabupaten mesti ada taman pahlawannya. Di Bogor ada taman pahlawan, di Sukabumi ada taman pahlawan, insya Allah di Subang ada taman pahlawan. Di Cirebon ada taman pahlawan. Setiap kabupaten di Indonesia ada taman pahlawannya. Kalau pemerintah ingin tahu tentang pengorbanan umat Islam untuk mendirikan NKRI ini, persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Masuki taman pahlawan itu, kemudian ditanya, tiap kuburan tanya, namanya siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa. Saya yakin 99% itu darahnya umat Islam untuk NKRI. Supaya yang memimpin bangsa ini tahu bahwa jasa umat Islamlah yang terbesar, dengan tidak menghilangkan jasa-jasa kelompok lain. Tapi yang pasti adalah umat Islam yang terbesar dalam rangka mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Lalu sekarang siapa yang menikmati kekayaan alam Indonesia ini? Umat Islam berjuang agar kekayaan alam Indonesia itu dinikmati oleh bangsa Indonesia. Jangan sampai kekayaan alam ini dikuasai oleh orang-orang luar, dinikmati oleh orang luar, bukan bangsa Indonesia yang menikmati. Ini bertentangan dengan tujuan kemerdekaan. Kita ingin merdeka karena kekayaan alam waktu itu dikuasai oleh penjajah. Penjajah kita usir supaya kekayaan alam dinikmati oleh bangsa Indonesia, jangan dinikmati oleh bangsa asing. Inilah tujuan kita merdeka dengan segala pengorbanannya. Islam tumbuh subur sampai malam ini. Masjid Al-Furqan mengadakan Haul Akbar untuk sesepuh-sesepuh kita ini. Itu dengan segala pengorbanannya. Kita untuk melaksanakan birrul walidaini, jangan lupa sama kakek kita, jangan lupa sama nenek kita. Wujudnya kita karena mereka, maka kita adakan haul, ini pun dengan pengorbanan. Islam diturunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam tidak langsung jaya. Islam tidak langsung besar. Besarnya Islam, tumbuhnya Islam karena diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala pengorbanannya. Kita baca sejarahnya Rasulullah berdakwah dari pintu ke pintu, sembunyi-sembunyi, karena diancam oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga Rasulullah bersembunyi-sembunyi mengajak keluarganya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Baru Rasulullah itu berdakwah terang-terangan
setelah datang perintah dari Allah, fasda bima tu'mar wa a'rid anil jahilin. Sekarang saatnya engkau terang-terangan berdakwah dan berpalinglah kau dari perbuatan-perbuatan orang jahiliyah. Baru Rasulullah berdakwah terang-terangan. Apa yang dihadapi Rasulullah? Sahabat-sahabatnya diancam. Sahabat-sahabat Rasul dibunuh. Sahabat Rasul disiksa. Sayyidina Bilal diikat tangannya, ditarik di padang pasir di bawah terik matahari. Perutnya dikasih batu supaya mereka kembali kepada agama asalnya, agama jahiliyah. Tapi Sayyidina Bilal tetap berkata, Ahad, 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 Allah yang Maha Esa. Tidak luntur dengan siksaan yang begitu kejam. Rasul tetap berdakwah. Bagaimana ketika beliau datang ke Taif, bukan disuguhi minuman dan buah-buahan, dilemparin batu oleh penduduk Taif, sehingga Rasulullah luka. Malaikat Jibril menawarkan jasa, hai Rasulullah, angkat tanganmu, mintalah kau kepada Allah agar penduduk Taif ini dihimpit oleh bukit-bukit yang ada ini. Kami para malaikat siap untuk menggerakkan bukit-bukit ini semuanya. Apa jawab Rasulullah? Jibril, bukan itu yang saya minta. Saya diutus kepada mereka. Kalau mereka mati semua kepada siapa saya diutus oleh Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayahmu kepada penduduk Taif. Dia menyakiti saya dan menyiksa sahabat-sahabat saya karena mereka tidak mendapat taufik dan tidak mendapat hidayat. Itulah jawaban Rasulullah, pengorbanannya. Tidak cukup seperti itu. Begitu Rasulullah berdakwah terus dan dakwanya semakin diterima oleh masyarakat Mekah. Akhirnya Rasulullah diembargo ekonominya, Bu. Dibekot ekonominya. Digantung di pintu Ka'bah itu seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan. Subhanallah, subhanallah. Supaya Rasulullah dengan para sahabatnya mati kelaparan. Saya ceritakan pahitnya Rasulullah agar kita yang menjadi umatnya semakin cinta kepada Rasulullah. Begitulah pengorbanan beliau dengan para sahabatnya. Tapi ternyata kekejaman, kekerasan, pembunuhan tidak mampu untuk memadamkan api Islam, di mana api Islam mulai menyala untuk menerangi kegelapan kota Mekah. Embargo ekonomi pun tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Justru api Islam semakin menyala untuk menerangi kegelapan kota Mekah dan sekitarnya. Karena kekerasan tidak berhasil, embargo ekonomi tidak berhasil, orang-orang kafir Quraisy merubah lagi politiknya dengan politik damai. Didatangi pamannya Abu Thalib, hai Abu Thalib, engkau kan pamannya Muhammad. Muhammad itu ponakanmu. Coba tanya sama ponakanmu itu maunya apa? Kalau ponakanmu Muhammad ingin jadi pemimpin, kami bangsa Arab penduduk Mekah siap untuk mengangkat Muhammad jadi raja dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti menyebarkan agamanya. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa? Kalau dia ingin menjadi orang kaya, kami siap kekayaan penduduk Mekah kami serahkan sama Muhammad. Sehingga ponakanmu nanti menjadi orang yang terkaya di Mekah ini. Tapi dengan syarat berhenti jadi nabi,
berhenti menyebarkan agamanya. Abu Thalib, coba tanya sama ponakanmu, maunya apa? Kalau dia ingin kawin dengan anak perawan di kota Mekah ini, kami siap untuk mengumpulkan semua anak perawan. Dengan syarat berhenti dia jadi nabi menyebarkan agamanya. Ditawarkan tahta, ditawarkan harta, ditawarkan wanita. Rasulullah jawab, jangan itu Abu Thalib pamanku. Letakkan matahari di tangan kananku, letakkan rembulan di tangan kiriku. Aku tidak akan berhenti menjalankan perintah Allah ini. Apa Islam yang jaya, apa saya yang hancur. Subhanallah, itulah pengorbanan nabimu 1400 tahun yang lalu. Kita sekarang tinggal menikmati hasil daripada perjuangan Rasulullah. Karena semua politik dijalankan gagal semua. Dengan kekerasan, dengan pembunuhan gagal. Embargo ekonomi gagal, ditawarkan harta dan takhta dan wanita gagal. Kemudian orang kafir Quraisy mengadakan musyawarah. Bagaimana caranya untuk menghabisi gerakan Muhammad ini. Segala macam cara sudah kita laksanakan. Sampai ditawarkan jadi raja, ditawarkan harta, ditawarkan wanita, masih ditolak. Mereka mengadakan musyawarah di Darun Nadwa yang waktu itu dihadiri oleh iblis yang berpakaian seperti manusia ikut hadir. Ditanya oleh orang Mekah, siapa kau? Saya dari Najd. Mendengar Anda mau musyawarah, saya ingin menyumbang pikiran. Berkumpullah tokoh-tokoh Arab, tokoh-tokoh Quraisy. Kemudian Abu Jahal berkata, kalau begini Muhammad itu tangkap saja, masukkan dalam rumah kunci, supaya dia tidak keluar. Selama Muhammad keluar masuk kampung, keluar masuk desa, suaranya didengar oleh mereka, sehingga agama mereka akan lebih besar, nanti agama kita akan hilang. Tangkap saja Muhammad, masukkan ke dalam penjara. Iblis berkata, pendapatmu tidak benar. Tidak ada gunanya Muhammad di penjara. Mengapa? Keluarganya adalah orang-orang besar. Keluarganya golongan bangsawan. Pasti sukunya nanti akan membela, mengeluarkan dia dari penjara. Sia-sia Muhammad di penjara. Tidak ada gunanya. Angkat tangan lagi Abu Jahal. Kalau begitu Muhammad itu usir saja ke luar negeri. Supaya tidak ada di negeri Mekah. Iblis berkata, bahaya usulmu. Kalau Muhammad diusir ke luar negeri, pasti di luar negeri dia nanti berdakwah. Kalau pengikut dia di luar negeri besar, pasti negara kami nanti akan diserbu dari luar negeri. Berbahaya Muhammad diusir ke luar negeri. Di penjara tidak ada gunanya. Diusir ke luar negeri berbahaya. Akhirnya Abu Jahal bilang, kalau begitu bunuh saja Muhammad ini. Iblis berkata, ini pendapat yang benar. Bunuh Muhammad. Tidak ada jalan lain. Jalan apapun pasti gagal. Satu, bunuh Muhammad ini. Akhirnya seluruh pemuda-pemuda Quraisy mengelilingi rumahnya Rasulullah dengan pedang terhunus. Perintah Abu Jahal, Muhammad keluar, potong lehernya. Jangan dikasih kesempatan dia berbicara. Malam itulah dikepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pedang terhunus. Di tengah malam yang sangat menakutkan itu, malaikat Jibril turun. Ya Rasulullah,
Sekarang malam ini kau tinggalkan kota Mekah ini. Ini perintah Allah. Ini sejarah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan keadaan yang menakutkan. Tengah malam yang begitu gelap. Diperintahkan untuk meninggalkan kota Mekah. Bagaimana perasaannya? Di luar rumahnya pedang mengelilingi rumahnya. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad ngambil pasir, dia baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu binnas, dia baca sebagian surat dari surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fa'alsaynahum fahum la yubsirun. Pasir dilemparkan, mereka semuanya menjadi ngantuk tertidur. Rasulullah keluar dengan aman. Inilah penderitaan nabimu 1400 tahun yang lalu. Langsung menuju rumahnya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar tentu heran, ada apa Rasulullah tengah malam begini? Abu Bakar, Allah perintahkan saya dengan kau untuk meninggalkan kota Mekah di tengah malam ini. Apa jawab Abu Bakar? Kalau itu sedang perintah Allah ya Rasulullah, mari kita keluar. Subhanallah, tidak ada penolakan daripada Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar betul-betul menancapkan imannya yang kokoh. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mimmalihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang itu sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya daripada anaknya, daripada bapaknya, daripada hartanya, dan dari seluruh manusia yang ada. Saya tidak melarang ibu mencintai suaminya. Bu, cinta enggak sama suaminya? Yang tidak menjawab, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Bu, cinta enggak sama suaminya? Alhamdulillah Pak, jangan kawin lagi Pak. Saya tidak melarang Bapak mencintai istrinya. Saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai anaknya dan hartanya. Tapi di dalam hadis Rasulullah, cintailah Rasulullah di atas segala kecintaan yang ada. Ini perintah Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar menjalankan itu semua. Saya Bakar tidak memikirkan rumahnya, tidak memikirkan keluarganya, tidak memikirkan hartanya. Mari Rasulullah, kalau ini sudah perintah Allah, kita tinggalkan kota Mekah di tengah malam itu. Keluarlah beliau berdua dengan apa yang ada. Langsung menuju Jabal Thur. Saya kira yang umroh dan haji sudah tahu Jabal Thur. Di situ ada gua Thur. Di situ Rasulullah beristirahat. Pagi harinya Abu Jahal dan Abu Lahab datang. Hai anak muda, mana kepalanya Muhammad? Mereka jawab, belum keluar. Tidak mungkin Muhammad tidak keluar. Subuh dia mesti keluar. Didobrak pintunya, yang ada Sayyidina Ali. Ditanya, kemana Ali? Muhammad, saya tidak tahu, saya tidur. Akhirnya waktu itu, orang kafir Quraisy mengadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan Muhammad, hidup atau mati, 300 unta. Subhanallah. 300 unta itu kalau di Indramayu di Subang ini sama dengan 900 kerbau. Satu unta nilainya 3 kerbau. Mereka semua berpacu mencari untuk mendapatkan 300 unta. Karena di padang pasir kelihatan kaki 4.
Ini pasti kakinya Muhammad dan kakinya Abu Bakar. Ditelusuri terus. Kemudian Allah. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka membikin tipu muslihat. Allah membikin tipu muslihat. Dan Allah sebaik-baik untuk membalas tipuan mereka. Labah-labah disuruh bikin sarang yang rapi, merpati bertelur. Begitu mereka sampai di depan Jabal Tur, semuanya berteriak. Tidak ada orang, tidak ada orang, tidak lihat itu. Sarangnya labah-labah tidak robek, masih utuh, tidak ada lubang. Pasti tidak ada orang. Kembalilah mereka itu selamat, dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan sarang labah-labah mereka sudah tertipu. Sehingga menyatakan tidak ada orang. Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, seandainya mereka melihat ke bawah, pasti melihat kita. Dalam Al-Quran disebutkan, idhuma fil ghar, idh qala li sahibi la takzan innallaha ma'ana. Hai Abu Bakar, kau tidak usah sedih. Allah bersama kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah penderitaan nabimu, pengorbanan yang akhirnya mereka meneruskan perjalanan menuju ke kota Madinah. Sampailah di kota Madinah disambut oleh penduduk Madinah dengan riang gembira, yang akhirnya disitulah Rasulullah mendirikan satu negara Madinah. Disitulah dakwahnya terus berkembang sampai sekarang dengan pengorbanannya. Ini saya jelaskan tentang pengorbanan supaya kita mengukur apa pengorbanan kita terhadap agama Islam. Itulah pengorbanan mereka. Karena mereka mau berkorban, alhamdulillah kita tidak jadi korban. Kita hidup enak kayak begini nih karena pengorbanan orang-orang yang terlebih dahulu. Mereka berkorban dengan darahnya, mereka berkorban dengan hartanya. Alhamdulillah dengan pengorbanan mereka, alhamdulillah kita semua tidak jadi korban. Nah, lalu sekarang apa pengorbanan kita? Kalau orang sebelum kita sudah berkorban, sekarang apa pengorbanan kita? Saya ajak Bapak dan Ibu, mari kita sekarang berkorban. Untuk siapa kita berkorban? Bukan untuk kita. Mari kita berkorban untuk anak cucu kita. Selamatkan anak cucu kita. Ku anfusakum wa ahlikum. Jagalah dirimu dan keluarga-keluargamu dari api neraka. Selamatkan anak kita, selamatkan cucu kita, selamatkan keturunan kita. Kita sedang perlu berkorban untuk anak cucu kita. Mari kita sekarang saya ajak kembali pada zaman sahabat. Ketika zaman sahabat Rasulullah, seluruh para sahabat mempunyai pikiran, saya wajib menghidupkan Islam. Untuk menghidupkan Islam tentu perlu biaya. Setiap sahabat merasa saya wajib membiayai Islam. Ketika mau mengadakan peperangan, untanya, kurmanya, kambingnya, korban semua. Saya minta supaya umat Islam sekarang termasuk di kebun nanas ini, saya beragama Islam. Islam perlu kita pelihara. Untuk memelihara ilmu tentu wajib biayanya. Maka saya wajib membiayai Islam. Ini saya serukan. Supaya semua umat Islam ini merasa punya kewajiban untuk menghidupkan Islam, membiayai Islam. Dari mana kita akan membiayai Islam? Banyak cara. Saudara, sebagian hartanya sisihkan untuk Islam. Saudara dagang sayur, mempunyai untung satu hari katakan 200.000.
Katakan 100.000, 5.000 untuk Islam. Saudara bertani, tanam beras, tanam padi, panen. Di samping zakatnya, ini untuk Islam. Ambil 1 karung gabah atau setengah karung gabah untuk Islam. Saudara menjadi kuli bangunan, dibayar 1 hari 150.000, 1 minggu 600.000. Ambillah 20.000 untuk Islam. Saudara jadi dokter misalnya, setiap hari praktek Senin, Selasa, Rabu, Kamis, praktek Jumat untuk Islam, berapapun dapatnya untuk Islam. Saudara jadi pegawai negeri, dapat gaji 3 juta, paling kecil 4 juta, 5 juta, sisihkan 50.000 untuk Islam. Ini yang saya minta kesadaran umat Islam, bahwa semua umat wajib membiayai Islam kalau Islam ingin hidup di negara Republik Indonesia ini. Supaya semuanya umat Islam punya perasaan, saya wajib membiayai Islam. Bisa lewat masjid. Alhamdulillah Bu. Mungkin ibu ketika saya pidato di masjid ini, ibu belum lahir. Mungkin di antara bapak-bapak belum lahir. Saya 45 tahun yang lalu pidato di sini. 45 tahun yang lalu. Yang umurnya 45 tahun berarti sedang lahir. Yang umurnya 50 tahun baru 5 tahun. Yang umurnya 53 tahun baru di SD. Saya sudah pidato di sini. Nah, saya minta semua umat Islam supaya punya perasaan saya wajib membiayai Islam. Sisihkan segala hartanya. Alhamdulillah masjidnya subhanallah. Ketika dulu saya pidato di masjid ini nggak kayak begini, masjidnya jelek. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masjid ini tentu perlu biaya. Masjidnya hidup, Islam hidup. Maka ketika masuk masjid tiap hari Jumat, tolong saya minta maaf kepada bapak-bapak. Kalau bapak-bapak ketika tromol masjid diedarkan, kemudian bapak memasukkan duit 2.000 rupiah. Maaf, 1.000 maaf. Bapak jangan merasa sudah berkorban. Kalau bapak dalam tromol masjid memasukkan 2.000 rupiah, itu bapak sedang menghina agamanya. Menghina agamanya, tidak menghargai Islam. Masa masuk masjid indah kayak begini, listriknya, airnya. Begitu Jumatan 2.000 rupiah, penghinaan terhadap agamamu. Maaf, ya. Jangan 2.000 Pak. Ke kebun binatang saja di Jakarta bisa 15.000. Yang dilihat monyet. Betul apa tidak? Lihat monyet Bu. Di sini masuk masjid. Usolli sunnatan tahiyatal masjid. Setelah itu mendengarkan khotib berkhutbah. Subhanallah. Menjalankan ibadah sholat Jumat. Setelah itu sholat ba'diyatul Jumat. Masjidnya bagus, keramiknya bagus, listriknya bagus. Dananya 2.000. Itu penghinaan besar-besaran terhadap agama Islam. Kau tidak menghargai agamanya. Kau tidak menghormati agamanya. Minimal katakanlah 10.000 tiap masuk masjid itu. Paling tidak
Kalau sudah hari Jumat, inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Hari Jumat hari yang dihormati oleh Allah. Mari kita hormati hari Jumat. Kita hormati sholat Jumat. Sehingga penduduk Kebun Nanas kalau sudah masuk hari Jumat, stop, berhenti merokok 1 hari. Berapa harga rokok? Harga rokok kata Kiai 25.000. Apa artinya tidak merokok 1 hari? Hargailah agamamu. Hormatilah agamamu. Kalau agamamu ingin jaya, agamamu ingin hebat, agamamu ingin disegani oleh umat lain, mari kita hidupkan, biayai oleh kita sendiri. Jangan sampai Islam dibiayai oleh orang lain. Mengapa umat Islam diombang-ambingkan kayak bola di kaki anak kecil? Mengapa? Karena kadang-kadang dibiayai oleh orang lain. Sehingga diatur oleh orang lain. Maka Anda umat Islam mandiri. Jangan menggantungkan nasibnya kepada orang lain. Mari kita Islam biayai oleh orang Islam sendiri. Bu. Bu. Matanya melotot dipanggil nggak nyaut. Di tempat saya, Bu, kalau matanya melotot dipanggil nggak nyaut, itu namanya ikan asin, Bu. Bu, ibu tiap hari belanja ke pasar. Ada lebihnya 2.000, 5.000 masukkan kotak. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, 7 hari Jumat. Buka ada duit 35.000. Titipkan sama suaminya. Bu, Pak, ini 20.000 masukkan di terminal masjid. Untuk saya nanti di kuburan. Kalau saya pisah dengan bapak, pisah dengan keluarga saya di kuburan, inilah nanti akan menghibur saya di kuburan 20.000. 15.000-nya ke majelis taklim. Di mana ada majelis taklim bawa 15.000 kasih. Majelis taklimnya hidup, masjidnya hidup, dibiayai oleh orang Islam sendiri. Bukan dibiayai orang lain. Apalagi kalau dibiayai oleh si kafir-kafir itu. Tambah rusak Islam ini. Bagaimana kira-kira penjelasan saya ini? Apa? Jelas ya? Lah ini pengorbanan. Kalau kita tidak mau berkorban. Sekarang saya tanya sama ibu. Islam itu harus hidup, Bu. Hidupnya Islam perlu biaya, Bu. Hidupnya masjid perlu biaya. Siapa yang akan membiayai masjid? Siapa yang akan membiayai majelis taklim? Kita yang membiayai. Masjidnya hidup, majelis taklim, yasinan, tahlilan di kampung-kampung hidup. Hai umat Islam, jalankan syariat Islam sesuai dengan ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah. Jangan menunggu peraturan pemerintah. Betul? Untuk menjalankan syariat Islam nunggu undang-undang negara. Saudara harus sadar, negara kita bukan negara agama. Negara kebangsaan. Yang terdiri daripada bermacam-macam agama, bermacam-macam bangsa. Yang mendapat satu perlindungan dari namanya Pancasila. Yang memberikan kebebasan pada semua agama untuk menjalankan ajarannya. Maka umat Islam jalankan syariat Islam, tidak perlu nunggu undang-undang negara. Kita jalankan sendiri untuk jadikan suri teladan kepada umat yang lain. Agama Islam diturunkan oleh Allah untuk dijadikan contoh. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Dialah Allah yang mengutus utusannya para nabi, para rasul dengan petunjuk dan agama yang benar
liyudhhirahu 'alad dini kullih, supaya ditampakkan dan diperlihatkan syariat Islam ini kepada seluruh umat manusia di permukaan bumi ini. Sukron Makmun berkewajiban untuk memperlihatkan syariat Islam kepada bangsa Indonesia ini. Bangsa Indonesia mau mengambil syariat Islam, alhamdulillah. Bangsa Indonesia tidak mau mengambil syariat Islam, wa ma alaina illal balaul mubin. Sukron Makmun cuma kewajiban untuk memperlihatkan, untuk menampakkan ini ajaran Islam. Di mana-mana saya perlihatkan bahwa Islam itu agama yang sempurna. Allah hanya menurunkan satu agama dari permukaan bumi ini. Hanya menurunkan satu agama, agama Islam. Semua para nabi, 25 rasul, itu semuanya agamanya Islam, tauhid. Seruannya satu. Nabi Adam mengajak umatnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Datang Nabi Nuh, seruannya sama. Nabi Nuh mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Inilah agama tauhid, agama Islam. Datang Nabi Ibrahim, seruannya sama. Nabi Ibrahim mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang Nabi Nuh, datang Nabi Musa. Nabi Musa seruannya sama, mengajak umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Isa, yang oleh saudara kita disebut Yesus Kristus. Nabi Isa mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam, agama tauhid. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seruannya sama seperti Nabi Isa, seruannya sama seperti Nabi Musa. Nabi Muhammad mengajak umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Inilah agama Allah yang benar. Bagaimana? Apa bedanya Pak Sukron? Gak ada bedanya. Dari Nabi Adam sampai Muhammad tidak ada bedanya. Hanya syariat Allah itu tidak diturunkan sekaligus. Syariat Allah diturunkan oleh Allah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan manusianya. Zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong. Mengapa zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong? Karena zaman Nabi Adam tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Karena tidak ada orang. Betul, Kiai? Betul, Kiai? Siapa yang mau nyolong? Langit dan bumi cuman miliknya Nabi Adam dengan istrinya berdua. Tidak ada nyerobot sawah. Jangankan sawah, jangankan kapling. Negara nggak ada sama Nabi Adam. Nggak ada Malaysia, nggak ada Mekah, nggak ada Belanda, nggak ada Indonesia. Yang ada dunia. Milik siapa? Milik Nabi Adam dan Siti Hawa. Tidak ada orang nyolong. Zaman Nabi Adam, undang-undang perkawinan dipermudah. Mengapa tidak ada undang-undang perkawinan seperti kita sekarang? Karena zaman Nabi Adam tidak ada orang kawin.
Mengapa tidak ada orang kawin? Karena tidak ada orang yang kawin, hanya anaknya Nabi Adam. Sehingga zaman Nabi Adam oleh Allah dikasih kemudahan. Kakak kandung kawin dengan adik kandung kawin dengan kakak kandung. Zaman Nabi Adam. Kalau di kebun nanas sekarang ada orang mau kawin dengan adik kandungnya karena cantik, itu anak salah lahir. Mestinya lahirnya zaman Nabi Adam, baru boleh. Datang Nabi Nuh disempurnakan, datang Nabi Ibrahim disempurnakan, datang Nabi Musa disempurnakan dengan kitab Tauratnya, datang Nabi Isa disempurnakan dengan kitab Injilnya, datang Nabi Muhammad turunlah agama Allah sempurna, dijadikan Nabi penutup karena agama Allah sudah sempurna. Sehingga kitab-kitab selainnya ditarik oleh Allah. Sekarang saudara mau cari kitab Taurat yang asli, tidak bakalan ketemu. Saudara mencari kitab Injil yang asli menurut Al-Quran, tidak akan ketemu. Kitab Injil yang asli firman Allah yang Allah berikan kepada Nabi Isa, dan tidak ada perkataan Nabi Isa, dan tidak ada perkataan pendeta-pendeta pada zamannya. Murni firman Allah. Sekarang mau dicari dimanapun saja tidak akan ketemu. Yang ada sekarang Injil Matius yang ditulis oleh orang yang bernama Matius. Yang ada sekarang Injil Lukas yang ditulis oleh orang yang bernama Lukas. Kita mendapatkan kitab Injil Markus yang ditulis oleh orang bernama Markus. Kita dapat Injil yang keempat, Injil Yahya, yang ditulis orang yang bernama Yahya. Malah ada satu Injil yang tidak boleh dibaca oleh orang gereja, namanya Injil Barnabas. Injil Barnabas ini ditulis oleh orang, namanya Barnabas. Karena isinya mirip dengan Al-Quran, tidak boleh dibaca. Ini sekarang yang ada. Kita beriman kepada kitab Injil, Injil yang mana? Injil yang firman Allah, yang Allah berikan kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umatnya, dan bukan perkataan Nabi Isa. Ini saya jelaskan agama Allah. Datang Nabi Muhammad, Quran 30 juz sempurna. Sehingga Allah membuat pernyataan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah saya sempurnakan agamamu untukmu. Al-Quran 30 juz yang isinya lengkap dan sempurna sudah diturunkan oleh Allah. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku atas kalian. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah itu dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi Muhammad belum dilahirkan, nikmat Allah belum sempurna. Sempurnanya nikmat Allah dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyatakan, wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, bukan kata syukron makmun. Kata Allah, saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama. Ini jadikan keyakinan oleh kita semua. Dan Islam diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia. Baik kehidupan manusia di dunia maupun kehidupan manusia di akhirat.
diatur oleh Islam. Tidak ada kehidupan yang tidak diatur oleh Islam. Maka kita hidup ini untuk melaksanakan perintah Allah. Kita hidup ini untuk menjauhi larangan Allah. Bukan kita mengikuti ajaran yang datang dari barat. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Itu ajaran murtad. Saya katakan dengan tegas, kalaupun mau menerima kebebasan dan manusia, tapi kebebasan manusia yang dibatasi oleh Pancasila, dibatasi oleh Undang-Undang Dasar 45, dibatasi oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kebebasan tanpa batas hanya untuk binatang dan orang gila. Gimana? Mantap? Hah? Pemimpin Islam itu memantapkan anak buahnya, bukan bikin bingung. Kalau ada pemimpin Islam bikin ceramah membingungkan umat Islam, itu agen Yahudi. Paham? Paham? Kalau ada tokoh Islam berbicara membingungkan Islam, mengacaukan pikiran umat Islam, yakinilah bahwa tokoh itu adalah agen Yahudi Barat. Ulama ini memantapkan umat, bukan membingungkan. Sukron Makmun datang ke kebun nanas, membingungkan orang kebun nanas atau memantapkan orang kebun nanas? Kalau memantapkan orang kebun nanas, berarti Sukron Makmun bukan agen Yahudi. Kalau Sukron Makmun datang ke kebun nanas, membuat bingung umat Islam, membuat kacau pikiran umat Islam, yakinilah bahwa Sukron Makmun itu adalah agen Yahudi. Bagaimana? Tegas? Hah? Kiai membingungkan rakyat. Pemimpin umat membingungkan rakyat. Ini yang harus kita jaga sekarang. Siapapun saja datang ke kebun nanas, kalau pidatonya membingungkan orang kebun nanas, mengacaukan pikiran kebun nanas, membuat orang kebun nanas ragu-ragu, yakinilah bahwa yang datang ke kebun nanas itu agen-agen Yahudi yang sengaja untuk menghancurkan Islam di dunia ini. Gimana, Kiai? Ya, enggak pantas saya pidato begini ini. Umur bu, kelihatannya saya masih muda apa tua, Bu ya? Hah? Bu, tua apa muda? Jangan macam-macam jawabanmu itu. Yang bilang masih muda itu jelas naksir saya itu. Itu namanya perempuan mata keranjang. Apa? Umur, sudahlah nggak usah kacau lah. Umur saya, Bu, sekarang ini, kalau menurut bulan Jawa, istilah orang sini, umur saya sudah mendekati 86, Bu. Kalau bulan Masehi, Januari, Februari, umur saya sudah lebih dari 83, Bu. 43 tahun yang lalu saya pidato di sini. 45 tahun yang lalu saya pidato di masjid ini, masih jelek. Sampai sekarang, alhamdulillah. Jangan ganggu Islam. Kalau kau mengganggu Islam, Sukron Makmun yang umurnya 83 tahun, komputer saya akan berputar menjadi 38 tahun umur saya. Dan saya buktikan dengan pidato saya. Maka lahirlah di barat itu namanya liberalisme. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Tujuannya liberalisme ini, kebebasan adalah hak asasi manusia. Seorang tokoh liberal
Humphrey Cox Amerika menyatakan tujuannya liberalisme ini untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Agama ini dianggap membelenggu. Agama ini dianggap membatasi kebebasan manusia. Ini wajib, ini haram. Ini namanya membelenggu kebebasan manusia. Manusia supaya bebas dari asuhan agama. Inilah yang dimaksud liberalisme. Maka saya katakan, persilakan liberalisme masuk ke Indonesia. Kebebasan adalah asasi manusia, masuk ke Indonesia. Tapi harus dibatasi dengan akhlak, dibatasi dengan moral, dibatasi dengan agama, dibatasi dengan Pancasila, dibatasi dengan Undang-Undang Dasar 45. Kebebasan tanpa batas hanya untuk binatang dan orang gila. Betul. Yang bebas tuh binatang, ayam, kambing. Bu, tahu ayam bu? Tahu ayam mbak? Ayam itu kurang ajar bu. Ayam bertelur 6 biji. Lalu ngerem. Setelah itu netes 6 biji. Jadi ayam kecil, anak ayam. Ada yang betina, ada yang jantan bu. Besar-besar anak ayam ini yang laki-laki kawin dengan ibu kandungnya. Kurang ajar enggak? Kurang ajar enggak? Itu ayam. Maka kebebasan ala asasi manusia yang tidak dibatasi dengan agama, tidak dibatasi dengan Pancasila, tidak dibatasi dengan Undang-Undang Dasar 45, itu namanya pembinatangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mau dijadikan binatang, pengayaman bangsa Indonesia, pengkambingan bangsa Indonesia. Kok sepi? Ini saya jelaskan. Jadi mereka menganggap agama itu membelenggu kebebasan manusia. Maka lahirlah namanya liberalisme dari Eropa. Liberalisme ini bukan ajaran Islam. Liberal itu dilahirkan oleh bangsa Eropa yang mereka trauma terhadap agamanya. Mereka terhadap agamanya trauma, ingin membebaskan diri daripada agamanya. Lahirlah liberalisme, diekspor ke negara-negara Islam. Kami tidak pernah trauma dengan agama kami. Kami menerima ajaran agama kami. Bagi kami, agamalah yang akan memberikan asuhan petunjuk pada kami. Bukan membelenggu, bukan membatasi kebebasan. Allah ciptakan syukron makmun bukan untuk semau gue. Allah ciptakan syukron makmun tidak untuk sakarepi dewe. Paham semua itu bahasanya? Allah ciptakan syukron makmun bukan untuk semau-maunya. Allah ciptakan syukran makmun untuk melaksanakan perintah-perintah Allah yang sangat besar manfaatnya. Syukran makmun diciptakan oleh Allah untuk menjauhi larangan-larangan Allah yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Maka Islam diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia dan untuk mengatur kehidupan manusia di akhirat. Jadi Islam itu mengatur segala kehidupan manusia. Islam mengatur rumah tangga. Islam mengatur bagaimana bertetangga, ber-RT, ber-RW. Islam mengatur bagaimana berekonomi yang halal. Islam mengatur bagaimana berpolitik, berbangsa, bernegara yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Islam mengatur segala-galanya. Tidak hanya mengatur sholat saja. Mereka menganggap
bahwa Islam ini hanya berada di dalam masjid. Di luar masjid tidak perlu agama. Agama hanya di dalam masjid. Sholat, sujud, dzikir, sholawatan, marhabanan, bungkus berkat, pulang, selesai. Itu Islam. Di luar itu tidak ada. Itu keluar daripada manusia-manusia yang goblok. Gimana, Kiai? Hah? Nyesel ngundang saya. Hah? Yang penakut-penakut tentu nyesel. Mengapa jadi bangsa penakut? Takut hanya kepada Allah. Selama kita berjalan di atas jalan yang benar, kita tidak berjalan di atas yang salah. Bagaimana membina keluarga yang baik? Ikutilah petunjuk Islam. Kalau rumah tangganya mengikuti petunjuk Islam, insya Allah bagus. Mulai daripada melamar, sampai akad nikah, sampai membangun rumah tangga, hanya dengan petunjuk Allah lah yang kan melahirkan peradaban yang mulia di dalam rumah tangga. Seorang suami diperintahkan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai suami-suami, pergaulah istrimu dengan baik. Pergaulan istrinya dengan kata-kata yang lemah lembut. Jangan sampai menyakiti istrinya. Jangan menghardik istrinya. Jangan membentak istrinya. Jangan memukul istrinya. Alangkah indahnya peradaban Islam ini. Kemudian seorang wanita, rumah itu perhiasan, mobil itu perhiasan, kursi itu perhiasan, lemari itu perhiasan, tempat tidur itu perhiasan, emas itu perhiasan. Rasulullah bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia itu perhiasan, tidak ada perhiasan yang lebih indah daripada wanita yang solihah, wanita yang taat kepada Allah, yang menjalankan perintah Allah, taat sama suaminya. Itulah perhiasan yang terindah di dunia. Anak yang punya peradaban. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirona wala yarham shaghirona. Tidak termasuk golonganku. Anak muda yang tidak menghormati orang tua. Dan tidak termasuk golonganku. Orang tua yang tidak kasih sayang sama anak muda. Subhanallah. Inilah peradaban Islam. Yang tidak ada peradaban yang lebih indah daripada peradaban Islam. Kata Sukron Ma'mun. Ya kata orang lain terserah. Orang lain berkata peradaban Anda yang paling bagus, persilahkan. Ini saya contohkan. Maka rumah tangga akan bagus kalau mengikuti petunjuk Quran dan sunnah Rasulullah. Sampai rumah tangga itu diatur oleh Allah per kamar. Bagaimana masuk WC kamar mandi yang baik. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tuntaskan semua najis, baik yang cair maupun yang kental, sampai keluar semua. Begitu sudah keluar semua, sucikan tempat keluarnya najis. Islam mempunyai satu peradaban yang indah. Najis itu bisa hilang dengan syarat. Kalau najis itu berwarna, hilang warnanya. Kalau najis itu berbau, hilang baunya. Kalau najis itu ada rasanya, seperti alkohol dan daging babi, sampai hilang rasanya. Kalau rasa belum hilang, warna belum hilang, bau belum hilang, berarti najis belum hilang. Hanya Islam yang punya peradaban seperti ini. Bagaimana? Hah? Keluar dari kamar mandi, alhamdulillahilladzi adwanil adha wa afanis. Selalu bersyukur kepada Allah. Masuk dapur. Islam mempunyai peradaban dapur. Kalau dapurnya mengikuti Islam, dapurnya bagus. La ta'kulu amwalakum bil batil.
Jangan kau makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Allah tunjukkan yang batil itu apa. Yang batil itu sogok menyogok haram. Yang batil itu korupsi, ngerampok duit rakyat haram. Menipu dalam perdagangan, ngurangin timbangan haram. Ini semuanya ditunjukkan oleh Allah. Riba itu haram. Jangan sampai tenggorokanmu dilewati oleh rezeki yang haram dan rezeki yang najis. Itu api neraka. Gimana? Ya. Saya katakan, hai bangsa Indonesia, engkau mimpi korupsi dan sogok menyogok dan penipuan akan hilang dari Indonesia. Selama bangsa Indonesia masih mau makan barang haram, selama bangsa Indonesia masih mau makan barang najis, jangan mimpi korupsi akan hilang dari Indonesia. Jangan mimpi sogok menyogok akan hilang dari Indonesia. Jangan mimpi penipuan akan hilang dari Indonesia. Hai pemimpin bangsa, saya katakan, kalau korupsi ingin hilang, kalau bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak mau makan barang haram, tidak mau makan barang najis, insya Allah korupsi akan hilang dari Indonesia. Selama mereka masih mau makan haram, masih makan barang najis, korupsi akan subur dan makmur di negara kita, Republik Indonesia ini. Bagaimana kira-kira? Ayo adu otaknya. Kalau mau main otak, ayo main otak. Syukuran Makmun masih punya otak. Loh, kalau bangsa Indonesia masih mau makan barang haram, masih mau makan barang najis, mimpi korupsi akan hilang. Mimpi sogok menyogok akan hilang. Mimpi penipuan dalam ekonomi akan hilang. Baru itu hilang kalau bangsa Indonesia tidak mau makan barang haram, tidak mau makan barang najis, insya Allah korupsi hilang, sogok menyogok hilang, penipuan hilang. Selama bangsa Indonesia masih mau makan haram, masih makan barang najis, jangan mimpi korupsi akan hilang dari bumi Indonesia ini. Habis-habisan saya ini. Hah? Bagaimana? Betul kan? Ingin beres, atur sesuai dengan petunjuk Allah. Bermasyarakat, ada Pak Lurah. Bagaimana kita ber-RT yang bagus, ber-RW yang bagus? Ikutilah petunjuk Allah. Ikutilah petunjuk Rasulullah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada hari kiamat, hormati tetangga. Tetangga saling hormat menghormati, tetangga saling harga menghargai, tidak saling hasut menghasut, tidak saling dengki mendengki, dan tidak saling mencari kesalahan orang lain. Itu larangan agama. Wala tajassasu wala tabaghadu. Jangan kau mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan kau saling marah-marahan dengan orang lain. Jangan hasut menghasut, jangan dengki mendengki, jangan iri hati dengan apa yang ada pada tetangga lain. Kalau ini diikuti, masyarakat kita kayak surga. Ini petunjuk Islam. Wa ta'awanu 'alal. Habis-habisan saya Pak Lurah. Apa? Iya. Habis-habisan saya. Kalau mengikuti ajaran Islam, RT RW beres. Tidak ada iri hati dengan orang lain. Apa yang diberikan kepada orang lain itu Allah yang ngatur. Kembali pada Al-Quran. Ahum yaksimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat.
Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Allah? Apakah kiai yang membagi-bagi rahmat Allah? Apakah pemerintah yang membagi-bagi rahmat Allah? Tidak. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kata Allah, kami yang bagi-bagi kehidupan mereka di dunia. Dan Allah bikin tidak sama. Satu kaya, satu tidak kaya, satu berilmu, sebagian tidak berilmu. Mengapa Allah bikin tidak sama? Supaya satu dengan yang lain saling butuh dan membutuhkan. Kaya semua tidak enak. Dengar Bu, ada kupingnya. Kaya semua tidak enak. Kaya semua. Mobilnya Mercedes semua. Duitnya miliaran semua. Jadi tukang ngecat tembok lebaran kagak ada. Mau tukang gali sumur kagak ada. Semuanya kaya. Kalau semuanya kaya, elo gua. Gua enggak butuh elo enggak butuh gua. Rusak manusia ini. Hai saudara-saudaraku yang kaya. Ya. Jangan marah orang kaya. Saya kasih nasihat. Hai orang kaya, bagaimanapun kekayaanmu itu, yakinilah bahwa itu keringatnya orang miskin. Betul apa tidak? Orang-orang kaya, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Bagaimanapun kau kayanya, yakinilah bahwa kekayaanmu itu adalah keringatnya fakir miskin. Betul apa tidak? Orang kaya, kau punya sawah 50 hektar di Subang ini. Kalau tidak ada orang miskin yang mau macul di sawahmu, persilakan orang kaya pacul sawahmu 50 hektar sendiri. Insya Allah mati macul. Maaf ya, kalau ada yang kaya-kaya. Saya minta maaf. Ya. Yakinilah bahwa kekayaan itu dari keringatnya orang miskin. Kau punya pabrik. Kalau tidak ada buruh yang kerja di pabrikmu, mau apa? Yang miskin sadar. Yang miskin, alhamdulillah ada orang kaya. Istri saya bisa masak, anak saya bisa sekolah di Bandung. Karena saya kerja sama orang kaya. Kata orang kaya, alhamdulillah masih ada orang miskin yang mau kerja kepada saya. Orang kaya kasih sayang sama si miskin. Si miskin hormat kepada orang kaya. Alangkah indahnya peradaban ini. Bagaimana? Tidak ada lebih indah dari peradaban Islam. Ekonomi, kalau diatur secara Islam tidak ada penipuan. Persilakan baca kitab Fathul Qorib yang lengkap. Persilakan baca kitab Fathul Mu'in yang lengkap. Kalau ekonomi diatur secara kitab Fathul Qorib dan ekonomi diatur secara kitab Fathul Mu'in, insya Allah tidak ada konsumen yang tertipu. Karena semuanya dijalankan dengan jujur. Yang dagang jujur, pembelinya jujur. Seperti sekarang dalam teknologi sekarang ini ada yang namanya pemesanan barang online. Mengapa menurut ajaran Islam ketika tanya sama saya, bagaimana pemesanan barang online Pak Kiai, hukumnya sah, halal dengan syarat. Jangan dibayar kalau barang belum diterima. Hah? Kalau saudara pesan barang lewat HP, kemudian ditransfer duitnya, mungkin tidak dikirim. Dan mungkin dikirim dengan kualitas yang tidak sesuai. Oleh sebab itu dalam Islam persilakan online. Pesan barang melalui HP Anda. Tapi jangan mentransfer duit sebelum duit barang diterima oleh Anda.
baru diterima barang sesuai dengan pesanan, kualitasnya sesuai, baru bayar. Tidak ada penipuan di dalam Islam. Kalau seandainya ekonomi Islam dijalankan, pemerintah tidak perlu mendirikan komite perlindungan konsumen. Konsumen pasti terlindung dengan syariat Islam. Tidak ada penipuan dalam perdagangan. Tidak ada ngurangin timbangan dalam perdagangan. Itu diatur oleh Islam. Kalau ekonomi ingin Islam, atur secara Islam. Tanya sama Sukran Makmun. Berpolitik, atur secara Islam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Sekalian adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungan jawab nanti atas kepemimpinannya di padang mahsyar. Bukan di dunia. Tanggung jawab di dunia bisa nipu. Laporan bisa bohong. Kadang-kadang ada laporan bawaan ke atasan bohong. Kadang-kadang laporan atasan ke bawahan bohong. Manusia bisa dibohongi, yang tidak bisa dibohongi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadi pemimpin jangan berbohong. Jadi pemimpin yang jujur, yang akan nanti dimenternya oleh Allah. Politik diatur secara Islam, insya Allah akan aman, tidak ada hoax, tidak ada jatuh menjatuhkan, tidak ada fitnah memfitnah, tidak ada jelek menjelekkan. Itu dalam Islam. Tidak seperti politik sekarang ini. Politik hoax, pembohongan, jatuh menjatuhkan, jelek menjelekkan, saling mencari kesalahan lawan. Itu pekerjaan yang tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Maka Islam itu mengatur segala-galanya. Bukan hanya mengatur sholat saja, mengatur rumah tangga, mengatur bertetangga, mengatur ekonomi, dan mengatur politik. Itulah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang tidak menerima pidato saya ini, persilakan datang ke tempat saya. Ayo berdiskusi. Saya tunjukkan ayat-ayat politik. Saya tunjukkan ayat hadis-hadis politik. Insya Allah puluhan, ratusan. Akan saya tunjukkan kepada Anda bahwa Al-Quran bicara politik, bahwa Sunnah Rasulullah bicara politik. Karena politik itu penting. Politik itu adalah ilmu yang terhormat. Ilmu politik itu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengatur suatu negara. Itu ilmu yang mulia. Politik itu bersih, suci. Yang rusak itu pelaku politik. Bukan politik yang jahat. Yang jahat pelaku politik. Islam tidak jahat. Tapi kadang-kadang yang jahat orang Islam. Saya tanya, di kebun nanas itu ada nggak orang Islam yang nyolong sepeda motor? Hah? Jangan bilang banyak, saya tersinggung. Ada gitu. Ada. Orang Islam yang nyolong sepeda motor ada. Apakah Islam itu jahat? Tidak. Yang jahat itu orang Islamnya. Politik itu suci. Politik itu bersih kalau jujur. Yang rusak itu bukan politik, pelaku politik. Siapa pelaku politik? Supaya rakyat tahu. Pelaku politik itu termasuk bupati, termasuk wali kota. Termasuk gubernur, termasuk presiden. Termasuk menteri, termasuk anggota DPR dan DPRD. Itu semuanya pelaku-pelaku politik. Di antara mereka itu ada yang jahat. Yang bagus banyak. Yang jahat juga. Ayo saya jelaskan. Bagaimana Pak Lurah? Penjelasan saya ini. Hah? Nilai. Jangan dikatakan Pak Sukron keras. Yang keras itu bukan saya. Pengeras suaranya.
Kalau saya nggak keras, saya nyatakan itu pelaku politik. Mulai bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, anggota DPR, pejabat-pejabat pemerintah, pejabat-pejabat tinggi pemerintah, termasuk anggota DPR dari pusat sampai daerah, itu semuanya adalah pelaku politik. Kalau politik, ilmu yang mengatur bagaimana cara mengatur negara, itu ilmu politik, ilmu bagus. Yang tidak bagus bukan politik, yang jahat bukan politik. Kadang-kadang yang jahat diantaranya adalah pelaku politik. Bupati yang korupsi itu pelaku politik. Gubernur yang korupsi itu pelaku politik. Kalau presiden yang korupsi belum ada di Indonesia ini. Ya enggak tahu apa ada tidak ada, tapi ternyata di pengadilan belum ada presiden diadili karena korupsi. Menteri yang korupsi itu pelaku politik banyak dan mereka beriman. Gubernur yang korupsi itu beriman. Bupati yang korupsi beriman. DPR yang korupsi itu beriman, tapi tidak bertakwa kepada Allah. Maka pilih pemimpin itu dalam Islam, pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Doa kita kepada ya Allah, berikanlah kami pemimpin. Pemimpin yang mencintaimu ya Allah, dan pemimpin yang dicintaimu oleh Allah. Betul kan saya? Berikan ya Allah kami pemimpin yang mencintai Allah dan Allah mencintainya. Kalau itu tidak boleh, pilih PKI yang tidak dicintai oleh Allah dan tidak mencintai Allah. Dalam Islam itu sudah baku. Pilih pemimpin yang siddiq, itu Islam. Kalau tidak boleh memilih pemimpin yang siddiq, yang jujur, pilihlah pemimpin pembohong. Pilih pemimpin yang amanah, yang terpercaya, itu ajaran Islam. Kalau milih pemimpin yang amanah tidak boleh, pilihlah pemimpin yang berkhianat. Ya Pak Lurah ya. Pilih pemimpin yang tabligh, pemimpin yang menyampaikan kebenaran. Betul? Kalau ini tidak boleh, karena ini ajaran Islam, bahwa identitas Islam, tidak boleh, pilihlah pemimpin pembohong. Pilih pemimpin yang cerdas, yang fatonah. Ini sejak di TK, anak kita sudah hafal, dilanggar-langgar di musola-musola, sudah diajarkan siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Itu sifatnya pemimpin. Cari pemimpin yang pandai, yang cerdas, pemimpin yang mengerti persoalan politik, baik luar negeri maupun dalam negeri. Pemimpin yang cerdas, pemimpin yang pinter. Mengapa kita jadi pemimpin yang pinter, yang cerdas? Kalau rakyatnya ada dalam kesulitan, maka pemimpin yang cerdaslah yang bisa mengeluarkan rakyat daripada kesulitan. Betul apa tidak? Kalau tidak boleh memilih pemimpin yang cerdas, pilihlah pemimpin yang goblok. Ini dalam Islam. Jadi saudara nanti milih pemimpin yang sesuai dengan ajaran agama saudara. Jangan dengan ajaran agama lain. Agama kita mengajarkan pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Pemimpin yang siddiq, pemimpin yang amanah, pemimpin yang tabligh, pemimpin yang fatonah. Itulah yang dibawa oleh ajaran Islam. Bahwa Islam juga bicara soal politik. Kalau ada orang yang bicara agama tidak mengatur soal kehidupan manusia, itu berarti orang yang tidak ngerti agama. Orang tidak mengerti agama jangan bicara agama. Ini kadang-kadang yang merusak orang yang tidak pernah ngaji, tidak pernah belajar agama, cuman kebetulan jadi tokoh masyarakat. Ketika jadi tokoh masyarakat, lalu berbicara agama, padahal tidak tahu agama. Ini yang kadang-kadang membahayakan kepada Islam.
Kalau Pak Lurah kita pernah belajar di musola, pernah belajar di langgar, pernah belajar di pesantren, lalu jadi lurah, persilakan bicara agama. Tapi kalau Pak Lurah, naudzubillah, insya Allah tidak. Kalau Pak Lurah kita tidak pernah menginjak musola, tidak pernah menginjak pesantren, tidak pernah menginjak madrasah, sekolahnya mulai kecilnya sekolah umum, tidak pernah belajar agama, lalu kebetulan jadi lurah. Tolong, jangan bicara agama, bicara soal kelurahan saja. Karena kalau bicara soal agama, nanti bisa keliru. Ini kadang-kadang orang yang tidak ngerti agama, tidak belajar agama, kebetulan menjadi tokoh masyarakat. Lalu bicara soal agama. Ini yang kadang-kadang merusak. Kalau Pak Lurah kita memang sering ke masjid, hadir ke pengajian kayak begini, mengerti agama, belajar. Lalu kebetulan jadi lurah. Sehingga ketika dia bicara soal agama, kita terima. Memang dia belajar agama, kebetulan jadi lurah, persilakan bicara agama. Kalau sama sekali tidak pernah belajar agama, tidak pernah bergaul ke masjid, tapi kebetulan menjadi tokoh masyarakat, lalu bicara agama semau-maunya. Ini kadang-kadang yang merusak Islam, kadang-kadang yang seperti ini. Maka bicaralah pada tempatnya. Kalau memang dia ngerti agama, bicara agamalah. Kalau tidak, bicara fungsi dia sebagai lurah. Bicaralah soal pembangunan kampung, saya jangan menyinggung agama. Tetapi kalau lurahnya memang ngaji, apalagi alumni pesantren, persilakan merangkap dua, bicara agama dan bicara soal pembangunan. Itu pada tempatnya. Inilah pesan saya kepada saudara-saudara, alhamdulillah. Silaturahmi bulan Syawal ini diisi dengan pengajian untuk menambah ilmu dan wawasan saudara. Saya kira cukup sekian saja. Kalau masih kurang, ngundang lagi. Ya kan? Apa? Jadi sekarang yang saya minta kepada saudara, kalau saudara merasa orang Islam, harus tanamkan perasaan, saya wajib membiayai Islam. Kalau saudara ada di organisasi, katakan Nahdlatul Ulama. Saya ini tidak usah ragu-ragu saudara. Saya ini orang NU asli. Ya. Malah barangkali kalau diukur dari NU tahun 71, mungkin sayalah barangkali yang habis-habisan berkorban untuk NU. Mungkin saudara waktu itu masih anak-anak. Tahun 71 sudah lahir belum? 71? 71 belum lahir. 71 saya sudah mau ngabrak sini ketika itu Partai Nahdlatul Ulama. Dulu NU itu partai. Hah? Partai Nahdlatul Ulama dulu. Saya masih kampanye Partai Nahdlatul Ulama. Dulu saya bangga. Mengapa saya mau kampanye Partai Nahdlatul Ulama? Karena saya bangga. Saya punya NU. Siapa di atas? Perdana Menteri Republik Indonesia Kiai Haji Dr. Idah Maulid, Ketua Umum PBNU. Ingat? Ingat? Menteri Agama Kiai Haji Safitun Zuri, Ketua NU. Ketua DPR Kiai Haji Ahmad Syaihu. Masih ingat? Ketua NU. Ketua MPR. Masih ingat? Pak Suban Sete. Masih ingat? Menteri Keuangan dari NU. Menteri Agama dari NU. Menteri Sosial dari NU. Perdana Menterinya NU. Bagaimana saya tidak bangga? Saya tanya, apa yang kau banggakan sekarang? Hah? Saya jadi NU dulu ada yang saya banggakan. Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat, NU. Menteri Agama, NU. Pernah Menteri Sosial, NU. Pernah Menteri Keuangan, NU. Dari Purworejo. Ketua DPR, NU.
Ketua MPR NU. Bagaimana saya tidak bangga jadi NU? Sekarang terserah saudara. Apa yang dibanggakan jadi NU itu? Apa? Ya terserah. Ya mesti harus ada kebanggaannya. Kalau saudara anggota NU, saudara berpikir, saya harus menghidupkan NU. NU perlu biaya. Setiap anggota NU mempunyai perasaan, saya wajib membiayai NU. Apa yang saya berikan kepada NU, bukan apa yang saya peroleh dari NU. Apa yang saya berikan kepada NU. Maka menjadi pengurus NU itu mentalnya dirubah. Menjadi pengurus NU itu apa mau menghidupkan NU atau mau cari hidup di NU. Gimana kira-kira kata-kata saya? Benar kira-kira? Benar kira-kira? Tapi bagi pengurus NU pahit. Mudah-mudahan Anda tidak pahit dengan kata-kata saya. Tapi saya jujur, terbuka. Saudara setiap menjadi pengurus NU, apakah pengurus cabang, apa pengurus beliau, apa pengurus pusat PBNU, mentalnya harus dirubah. Mari kita menghidupkan NU, jangan mencari hidup di NU. Lah iya, saya bicara yang benar supaya NU hidup. Dan setiap anggota NU harus punya perasaan. Saya harus membiayai NU. Hidup ibu harus berkata, saya harus menghidupkan muslimat. Saya harus membiayai muslimat. Kalau saya tidak muslimat, muslimatnya mati. Saya orang NU, saya wajib membiayai NU. Sekecil-kecilnya duit, apa 10.000, apa 15.000, sumbangkan untuk NU. 5.000 sumbangkan untuk NU. 5.000 kali 1.000 orang 5 juta. Pokoknya setiap orang Islam, sekarang ini saya tanamkan, saya wajib membiayai Islam. Saya orang NU, saya wajib membiayai NU. Saya tidak mencari hidup di NU. Apa yang saya berikan kepada NU bukan apa yang saya dapat dari NU, tapi apa yang saya berikan kepada NU supaya NU hidup. Bagaimana kira-kira? Habis-habisan saya ini. Karena saya cinta sama NU. Kalau nggak cinta untuk apa saya ngomong gitu? Kalau sudah tahun 71 tahun, tanya sama yang tua-tua ini. Apa kerjaan syukuran makmum tahun 71? Pada saat orang pada takut semua. Betul? Pada itu saat pada takut semua. Apalagi waktu itu pada Pak Sutomo dan wah sudah kayak malaikat mungkar aja. Nah, di situ syukuran makmum tampil bela NU. Pada saat itu orang sudah sulit untuk membela NU. Mencari orang untuk bela NU waktu itu sulit. Di Cirebon tampil barangkali cuma 2 orang. Saya dengan Puntet. Siapa? Kiai? Kiai Asif Adnan, saya Puntet. Fuad Hashim. Kiai Fuad Hashim. Itu aja yang kelihatan 3 orang itu. Yang berani. Totoan nyowo. Pada waktu itu. Saudara belum tahu itu. Belum lahir lagi. Ya, kebetulan sekarang jadi tokoh NU. Mungkin tidak tahu sejarah NU. Lah inilah saya kembangkan. Saya kasih tahu. Kalau kita cinta NU, setiap orang NU saya wajib membiayai NU. Percayakan. Tapi sekarang ini sedang terjadi krisis kepemimpinan. Untuk mencari percaya pada pimpinan agak susah sekarang ini. Maka pemimpin-pemimpin NU sekarang harus mengembalikan kepercayaan rakyat.
Bagaimana supaya rakyat percaya kepada pengurus NU? Kalau pengurus NU-nya terpercaya oleh rakyat, insya Allah rakyat tidak akan berat untuk mengeluarkan duit kepada pemimpin NU yang terpercaya. Jangan dihianati masyarakat ini. Kumpulkan duit, tidak ada wujudnya. Nah, tapi kalau ada wujudnya, insya Allah rakyat akan percaya. Maka sekarang mulai pimpinan-pimpinan NU kembalikan kepercayaan masyarakat itu kepada Nahdlatul Ulama. Kalau rakyat sudah percaya kepada Nahdlatul Ulama, insya Allah rakyat tidak akan segan-segan berkorban. NU zaman Kiai Hasyim Asy'ari, itu warga NU siap jual tanah untuk NU. Kadang-kadang jual sawahnya untuk NU. Rumahnya kadang-kadang dijual untuk NU yang rumahnya 1, 2, 3. Mereka tidak segan-segan untuk menjual sawahnya untuk NU. Karena waktu itu NU dipercaya kepemimpinannya. Sekarang kembalikanlah kepercayaan masyarakat itu. Mulailah pemimpin-pemimpin NU tunjukkan kejujuranmu kepada masyarakat. Tunjukkan perbuatanmu kepada masyarakat. Kalau masyarakat percaya, insya Allah mereka tidak akan segan untuk berkorban membiayai NU ini. Kalau NU ingin hidup, Islam ingin hidup, semua umat Islam dan semua warga NU mempunyai perasaan, saya wajib membiayai Islam. Saya wajib membiayai NU. Untuk nanti ini semuanya di akhirat sebagai celengan saya, sebagai amal jariah saya. Inilah mungkin pidato saya. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih pada seluruh pengurus Masjid Al-Furqan atas segala kegiatannya dan aktivitasnya dan pengorbanannya. Untuk apa? Untuk menghidupkan Islam. Dengan adanya silaturahmi halal bihalal ini dalam rangka menghidupkan Islam. Hidupkan dengan maulidnya, hidupkan dengan Isra Mi'rajnya, hidupkan dengan Ramadannya. Sehingga agama Islam hidup di tengah-tengah bangsa ini. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Meningkat acara yang terakhir, penutup sekaligus doa yang akan disampaikan oleh dibawakan langsung oleh Al-Mukarrom panjenenganipun Profesor Kiai Haji Su'ron Makmun. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi jahi man unzila alaihil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala idfa annal bala wal baba. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidalika. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mauniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli khaif yassir alaina kulla asir.
fataysirul asir alaika yasir. Ya man la yahtaju lal bayani wat tafsir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa basir. Ya muyassir kulla asir, fataysirul asir alaika yasir. Allahumma sakhil umurana wa umur man yuhibbuna wa umur man yusaiduna wa umur man yakhdumuna wa umur man dakhala baitana wa umur muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna ya Allah lil muttaqina imama. Waj'alna ya Allah wa ahla baitina wa dhurriyyatina ya Allah lil muttaqina imama. Allahumma anzilna ya Allah munzalan mubarakan wa anta khairun munzilin. Allahumma anzilna ya Allah wa ahla baitina wa dhurriyyatina ya Allah munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara telah berjalan dengan lancar. Kami selaku salim ala sayyidina Muhammad bal takun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Aman aman Indonesia Raya aman. Bal takun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Aman aman Indonesia Raya aman.